Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alu Cerita Donghua series yang berjudul Throne of Steel untuk part yang ke-16. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, Hao Chen dan timnya sedang bertarung melawan iblis pedang ganda tingkat 5. Nona Lin pun berhasil menguji dengan teknik esnya dan membuat iblis pedang ganda tersebut membeku. Namun mereka saling menyalahkan karena ia tahu kekuatan es dari Nona Lin akan segera hancur. Lalu seketika Hao Chen pun meminta kepada semuanya untuk mendengarkan perintahnya. Tak seberapa lama, iblis pedang hijau ganda itu pun bisa meloloskan diri dari serangan Nona Lin. Iblis itu pun berkata kepada Hao Chen di mana teman-temannya. Ia akan membunuh Hao Chen terlebih dahulu dan akan mencari teman-temannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Hao Chen masih bisa mengimbangi serangan iblis tingkat 5 tersebut. Di saat iblis itu terlihat lengah, Hao Chen menggunakan teknik serangan lingkaran cahaya untuk mengcounternya. Lalu Hao Chen meminta rekan-rekan satu timnya untuk menyerang bersama. Seketika kakak beradik Chen Chen dan Chen Xin pun menyerang dengan teknik kejutan ilahi dan diiringi dengan tebasan kobaran api. Di saat bersamaan, Nona Xin juga menyerang dengan teknik tebasan duri petirnya. Hao Chen juga meminta Nona Lin untuk memadatkan kekuatan spiritualnya dan menyerang ke arah iblis tersebut. Nona Lin pun mengeluarkan teknik jarum es nerakanya untuk menyerang. Seketika, iblis itu pun dihujani serangan bertubi-tubi oleh mereka. Dan membuat iblis pedang ganda itu pun tak berdaya. Mereka sangat senang karena mereka bisa mengalahkan iblis pedang ganda tingkat 5. Namun di saat Nona Lin menghampiri iblis pedang ganda hijau tersebut, tiba-tiba iblis itu bangkit kembali dan menyerang ke arah Nona Lin. Untungnya Hao Chen langsung sigap dan menangkis serangan iblis tersebut. Dan membuat Hao Chen terluka terkena serangan pedang iblis tersebut. Lalu Hao Chen menggunakan teknik formasinya untuk mengcounternya. Iblis pedang ganda hijau itu pun tak berdaya dan mati oleh serangan Hao Chen. Hao Chen pun terluka dan tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian Hao Chen dan timnya sudah berada di kota Haoyu. Di saat Hao Chen terbangun dari pingsannya, ia tidak tahu selanjutnya apa yang telah terjadi di sana. Di saat ia menyerang melawan iblis pedang ganda. Lalu Nona Xin menceritakan kejadian sebelum Hao Chen tidak sadarkan diri. Di saat timnya merasa putus asa, tiba-tiba Tuan Pengawas datang menemuinya. Ia mengatakan kalau ujian berburu iblisnya telah selesai. Dan ia meminta semuanya kembali ke kota Haoyu bersamanya. Tuan Pengawas menjelaskan kepada semuanya kalau ia memberhentikan perburuan iblisnya karena Hao Chen dan timnya sudah membunuh iblis pedang ganda hijau. Maka semua itu dianggap telah lulus ujian. Hao Chen pun merasa lega dan senang karena ia telah lulus ujian pertamanya. Di saat itu juga Tuan Pengawas datang kembali untuk menemui mereka. Ia akan menjelaskan tentang pemulihan ujian perburuan iblis. Ujian perburuan iblis diadakan setiap 5 tahun sekali. Putaran pertama adalah babak penyisihan terutama di kompetisi internal. Jadi Tuan Pengawas meminta mereka untuk bersaing dengan lawan dari profesi yang sama dan akan terpilih 10 terkuat. Total ada 10 peserta yang memasuki babak final dari masing-masing 6 kuil. Karena setiap ujian perburuan iblis membutuhkan 6 profesi utama. Jadi 60 orang yang berhasil memasuki babak final sebenarnya telah memasuki kualifikasi untuk bergabung dengan ujian perburuan iblis. 10 tim perburuan iblis baru akan terbentuk. Jadi tujuan utama adalah membentuk tim perburuan iblis yang lebih kuat. Aliansi juga akan memberikan sumber daya yang berharga pada yang terkuat, terutama kepada peringkat 3 besar. Mereka akan mendapatkan harta karun langit dan bumi, yaitu tungku roh. Dan tungku roh itu adalah harta yang paling didambakan oleh setiap anggota ilusinya. Seketika kakak beradik tahu kalau Hao Chen sudah mempunyai harta karun berharga di tongko ruh.
Tuan pengawas juga mengatakan kepada mereka untuk harus mengasah kesatuan kerjasama antar rekan tim dan saling percaya satu sama lain. Tuan pengawas juga memberikan token ujian perburuan iblis kepada masing-masing peserta. Token tersebut pun mengidentifikasi satu persatu peserta ujian. Yang pertama ada Chenxi dan ia berprofesi dalam prajurit perisai. Ia mempunyai kekuatan spiritual 751 poin. Kedua ada Shenzhen dan profesinya adalah prajurit penyerang yang memiliki kekuatan spiritual 682 poin. Lalu yang ketiga ada Nonalin Jialu yang berprofesi sebagai penyihir elemen es. Poin kekuatan spiritualnya adalah 1221. Yang keempat ada Nona Lishin yang berprofesi sebagai ksatria retribusi. Kekuatan spiritualnya adalah 1103 poin. Ia juga mempunyai tunggangan unicorn mawar neraka. Dan yang terakhir ada Hao Chen yang mempunyai kekuatan spiritual 1154 dan ia berprofesi sebagai ksatria penjaga. Hao Chen juga mempunyai peralatan khusus yaitu tungku roh suci dan tunggangannya si imut Hao Yu, binatang iblis tingkat 4. Lalu Tuan pengawas meminta para peserta untuk menginformasi namanya untuk berpartisipasi dalam ujian perburuan iblis. Mereka semua pun berterima kasih kepada Tuan pengawas. Sedikit kisah tentang perburuan iblis. Para dewa iblis datang dari jurang alam semesta, keberadaannya pun di atas segalanya. Begitu dewa iblis membuka matanya, dunia pun akan jatuh dalam kegelapan. Bintang fajar tiba-tiba bersinar. Para anak muda di dunia pun akan memulai jalan yang tidak ia ketahui dan membuat takdir. Juga merupakan awal dari akhir perang tanpa ujung. Dan ketika harapan diselimuti kegelapan, saat itulah bintang-bintang muda bersinar. Mereka tidak kenal takut dan akan menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Pertempuran yang tidak ada ujung pada akhirnya akan ada hasil. Api harapan manusia pun selamanya tidak akan padam. Lalu percobaan perburuan iblis di semua benua akan segera dimulai. Dan dari kuil assassin, wakil kuil assassin yaitu Tuan Yin Shui Feng berkata kepada Nona Shai, kalau perburuan iblis akan segera dimulai. Dan Nona Shai adalah teman Hao Chen di waktu kecil. Ia dinobatkan sebagai reinkarnasi Shain di kuil asasinya. Nona Shai mengatakan kalau ia benci tempat tersebut. Ia pun pergi dan akan mengikuti ujian perburuan iblis. Sebelum pergi, ia pun menghancurkan patung besar kuil asasin. Para pasukannya pun tertunduk dan mereka mengatakan kalau Nona Shai adalah reinkarnasi Shain. Nona Shai mengatakan kalau tidak ada yang bisa menghentikan dirinya. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.